Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, terima kasih bahwa pagi ini kami kembali mendapat kesempatan kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir baik di sini di gereja maupun di manapun ada jemaat yang mengikuti kebaktian ini secara online. Dan Tuhan pimpin arahkan berkati acara firman ini, baik penyampaian maupun penerimaannya. Dan tolong memudah menyampaikan firman, berikan kekuatan secara fisik, otak, konsentrasi, dan juga suara. Dan berikan kata-kata, berikan pengurapan, berikan apapun yang dibutuhkan, supaya seluruh firman bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan lengkapi bungkus kiranya firman dengan pekerjaan dan kuasa rohmu, supaya jangan semuanya keluar dan kembali dengan sia-sia, tapi biar semuanya tertanam tumbuh berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan bagi semua kami yang mendengar, berikan kami kesegaran, berikan kami keterbukaan, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya supaya kami mengerti. Dan setelah kami mengerti Tuhan, tolong supaya kami bisa menjadi pelaku dan pendengar firman. Tolong apa yang kami dengar bukan kami abaikan begitu saja, tapi kami justru betul-betul berhati-hati terhadap nabi-nabi palsu yang akan dibicarakan di dalam khotbah ini. Kami sadar setan pasti bekerja, kami mohon Kau kuatkan semua kami menghadapi godaan setan di dalam bentuk apapun. Dan sekali lagi kami mohon supaya Engkau berfirman dan tolong kami di dalam mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini session yang kedua dari eksposisi Matius 7 ayat 15 sampai 23. Tapi topiknya berbeda dengan yang minggu lalu. Kalau minggu lalu kita disuruh waspada, sekarang kita memperhatikan ciri-ciri dari nabi palsu, dan ini session yang pertama. Kita baca seluruh teks sekali lagi, tapi penekanannya pada bagian yang saya beri warna biru ini ya. Jadi Matius 7, 15 sampai dengan 23. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, banyaklah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, kita sampai pada poin Romawi yang kedua ya, karena ini sesi yang kedua. Ciri-ciri dari nabi palsu yang tadi ada dalam ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20 tentang buah itu ya. Saudara, pertama kalau kita hanya melihat dari teks ini, ayat 16 sampai 20 ini, maka ciri-ciri nabi palsu adalah buah yang buruk. Saya tuliskan ayatnya di sini, tapi saya tidak usah baca ulang ya. Nah, dikatakan di sini bahwa dari buahnya kita bisa mengenal mereka. Tapi sekarang yang menjadi masalah adalah apa artinya buah. Ada yang mengartikan sebagai ajaran, dan ada lagi yang mengatakan sebagai kehidupan. Memang kalau bicara nabi palsu tanpa mempedulikan teks ini, nabi palsu itu bisa
sesat dalam ajaran, atau sesat dalam kehidupan, atau dalam kedua-duanya. Tapi sekarang yang saya akan persoalkan, di dalam teks ini, kata buah itu berarti yang mana? Karena ada dua penafsiran ini ya, ada yang mengatakan ajaran dan ada yang mengatakan kehidupan. Yang mana yang benar? Dan para penafsir pro kontra sangat hebat tentang hal ini. Pertama poin A, saudara, ada yang mengatakan buah itu adalah ajaran. Saya akan bacakan komentar dari The Biblical Illustrator. Tidak selalu mudah untuk mendeteksi yang mana yang adalah nabi-nabi yang benar dan mana yang palsu. Tetapi sekalipun sukar, mereka bisa dideteksi. Penampilan lahiriah atau kepura-puraan mereka yang kelihatannya meyakinkan ada di antara ciri-ciri mereka. Beberapa atau sebagian orang meremehkan kesalahan dalam persoalan-persoalan doktrin. Doktrin itu ajaran ya. Jadi ini termasuk dalam kelompok yang pertama. Jadi meremehkan kesalahan-kesalahan dalam persoalan doktrin. Saya dulu pernah waktu saya masih di GRI dan saya khotbah di Malang, saya menunjukkan majalah yang ada mengandung kesesatan kepada pendeta yang di sana, dan saya tunjukkan dia cuma baca begini, taruh tanpa komentar, tanpa apapun. Ya, ini jelas adalah pendeta yang meremehkan kesalahan-kesalahan dalam persoalan doktrin. Saudara, sekecil apapun kesalahan doktrin itu tidak bisa diremehkan. Karena kesalahan yang kecil itu nanti di atasnya dibangun kesalahan yang lain yang lebih besar, dan di atasnya lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi, dan seterusnya. Dan memang setan itu tidak terlalu bodoh ya. Kalau orang itu lurus benar ya, lalu dia berkata balik kanan, enggak, lalu orangnya balik 180 derajat. Tidak ada setan melakukan tindakan seperti itu. Tapi dia miringkan 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, 4 derajat. Tanpa kita sadari, tahu-tahu kita sudah balik ke belakang. Lihat dalam pemahaman Alkitab, di mana saya membahas gereja Katolik. Kesesatannya bertambah dari tahun ke tahun, dari sekitar tahun 300-an, tambah, terus sampai abad ke-20. Saya tidak tahu abad ke-21 nanti tambah apa lagi, tapi terus bertambah. Dan saya tidak habis pikir bagaimana gereja bisa sesat sampai sejauh itu. Dan mereka menganggap kita yang beda. Sekarang saya berikan kata-kata dari Lenski. Penafsir-penafsir terbagi dalam pandangan-pandangan mereka berkenaan dengan apa yang Yesus maksudkan dengan buah-buah dari nabi palsu. Sebagian berkata doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran mereka. Yang lain perbuatan-perbuatan mereka. Yang lain lagi doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran dan perbuatan-perbuatan digabungkan. Jawabannya ditemukan dalam Yesaya 8 ayat 20, 1 Yohanes 4 ayat 1, Ibrani 13 ayat 9, 2 Yohanes 9 dan 11, Matius 15 ayat 9, Titus 1 9 sampai 12. Buah-buah dari Nabi tak diragukan ada doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran yang ia ajarkan. Faktanya bahwa perbuatan-perbuatan pribadinya sendiri bukanlah kriteria dengan mana kita bisa tanpa kemungkinan gagal menilai dia. Diteguhkan oleh pasal 24 ayat 24. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dahsyat. Ulangan 13 ayat 1-3 dengan arti yang sama. Lalu Matius 23 1-3. Kita harus memperhatikan apa yang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi minta atau perintahkan kita lakukan. Bukan apa yang mereka sendiri lakukan. Nabi-nabi yang benar sering menunjukkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan dalam kehidupan mereka. Nabi-nabi palsu sering mempunyai penampilan dari kekudusan sebagai suatu bagian dari pakaian domba mereka. Kan mereka nyamar ya. Jadi kelihatannya malah mereka bisa lebih saleh dari nabi asli ya. Hanya Allah yang bisa menilai hati manusia dan membedakan perbuatan-perbuatan yang munafik dan asli. Jadi di sini laki-laki dia menekankan bahwa ini persoalan ajaran ya.
Memang pertama-tama dia mengatakan terbagi dalam 3 pandangan, bisa ajaran, bisa perbuatan, bisa ajaran dan perbuatan digabungkan. Tapi dia lalu mengatakan jawabannya ditemukan dalam ayat-ayat ini, buah-buah dari nabi-nabi tak diragukan, ada doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran yang ia ajarkan. Memang kalau mau melihat kepalsuan seorang nabi, paling gampang melihat dari doktrin atau ajarannya. Tapi itu tentu saja kalau saudara mengerti kitab suci dengan cukup baik. Tapi melihat seorang nabi palsu dari kehidupannya itu sukar ya, kecuali kita dekat sekali dengan dia, atau kecuali kalau kehidupannya itu begitu buruk sehingga semua orang bisa melihat. Tapi itu faktanya jarang sekali. Ya, sekarang kita akan lihat ayat referensi yang diberikan oleh kita dia. Yesaya 8 ayat yang ke-20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Ya, siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, perkataan ini pasti yang dimaksudkan adalah firman. Jadi kalau kita berbicara tidak sesuai dengan firman, ini kita termasuk nabi palsu. Karena 1 Yohanes 4 ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Kata roh di sini artinya pengajar firman ya. Ini berbeda dengan kata roh di tempat-tempat lain. Tapi ujilah roh-roh itu atau pengajar-pengajar firman itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Karena Ibrani 13 ayat 9. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia. Dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Jadi janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Ini saya kira perlu di garis bawah ya, ini yang ditekankan oleh dia dalam ayat ini. Lalu 2 Yohanes 9 dan 11, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, yang memiliki bapa maupun anak. Ayat 11, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Jadi saudara, kalau orang itu nabi palsu, maka jangan berikan salam ya. Jangan menerima dia di dalam rumah saudara, jangan memberikan salam kepada dia. Tapi apa yang dimaksudkan dengan salam? Salam itu kalau cuma hai, halo, ya, selamat pagi, selamat siang, itu tidak ada masalah. Ya, karena itu hanya salam sekuler. Tapi kalau shalom, God bless you, dan sebagainya, jangan diucapkan terhadap orang yang termasuk nabi palsu. Kalau saudara mengucapkan itu, saudara mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Jadi ayat ini memberikan ancaman ayat 11 ini. Saya memberikan salam kepada nabi palsu. Tidak peduli alasannya sungkan atau apapun. Jangan memberikan salam. Ini banyak terjadi di dalam TikTok ya. TikTok itu ada komal-komal maksimum 9 orang di dalam dan yang di bawah bisa banyak. Kalau tapi yang masuk dia alat komal yang bisa berbicara itu hanya 9 orang termasuk hostnya atau pemilik dari komal itu. Yang lain di bawah cuma bisa typing saja tapi tidak bisa bicara. Nah, kalau orang masuk ke dalam komal, orang sering mengatakan shalom dan seringkali saya diamkan saja sampai saya tahu bahwa dia betul-betul orang Kristen. Karena kalau dia sesat, ya kita tidak boleh mengatakan shalom juga kepada dia. Saya katakan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tapi tidak kata shalom. Dan itu selalu saya berusaha untuk hindari. Sekarang kita lihat dalam Matius 15 ayat yang ke-9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka ajarkan ialah perintah manusia. Laki-laki ajaran ya. Karena Titus 1 ayat 9-12, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Kalau meyakinkan penentang-penentangnya ini pasti dengan debat ya. Makanya Alkitab itu sama sekali tidak melarang orang berdebat.
Dan saya sangat jengkel kalau orang mengatakan debat itu tidak ada gunanya dan segala macam omong kosong bodoh itu ya. Karena ayat 10, karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena pikiran mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang kita pembohong, binatang buas pelahap yang malas. Ini laki-laki jelas tentang ajarannya. Sekarang Matius 24 ayat 24. Sebab mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ini sebetulnya bukan bicarakan ajarannya, tapi kalau dikatakan nabi palsu, saya kira dia tidak mungkin cuma melakukan tanda atau mukjizat yang palsu. Dia pasti juga akan memberikan ajaran yang palsu. Karena Ulangan 13:1-3, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat, dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain. Perhatikan, ini satu ajaran ya. Mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sekarang kita lihat dalam Matius 23:1-3. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Maksudnya mereka jadi pengajar firman. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tentu saja kecuali kalau mereka ngajar sesatnya. Tapi selama mereka ngajar benar, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa nabi palsu yang ajarannya benar, tapi hidupnya tidak sesuai dengan ajarannya, tetap harus kita dengarkan. Saya tidak menerima kata-kata Lenski di atas, karena dia menafsir hanya menggunakan ayat-ayat di luar Matius 7 ayat 15-23 itu, tanpa melihat konteks itu sendiri. Memang ada banyak ayat yang menunjukkan bahwa ciri-ciri dari nabi palsu adalah ajaran atau doktrin yang sesat, dan saya tidak meragukan hal itu. Tapi bukan itu yang dibicarakan dalam Matius 7 ayat 16-20 ini. Karena kata-kata Lenski seharusnya selanjutnya, argumentasi bahwa hal yang harus dinilai dalam burung doktrin atau ajaran tidak bisa menjadi kriteria dengan mana itu dinilai. Laki-laki doktrin atau ajaran tidak bisa dipertahankan. Setiap nabi naik banding pada firman kitab suci, itu adalah apa yang membuat dia seorang nabi. Mereka menolak firman ada di luar gereja. Karena untuk setiap nabi dinilai berkenaan dengan doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran oleh firman, pada mana ia sendiri dipaksa untuk naik banding. Keberatan bahwa orang-orang Kristen pada umumnya terlalu bodoh untuk menerapkan kriteria ini tak bisa dibenarkan. Karena karunia untuk membedakan roh cukup atau banyak dalam gereja dan menjaga supaya baik-baik dan semua orang-orang Kristen yang belum dewasa aman. Saya tidak habis pikir kata-kata yang warna hijau ini dari mana dia dapatkannya. Karunia untuk membedakan roh cukup atau banyak dalam gereja dan menjaga supaya baik-baik dan semua orang-orang Kristen yang belum dewasa itu aman. Menurut saya orang yang punya karunia membedakan roh, membedakan pengajaran yang sesat dan pengajaran yang benar, itu sangat-sangat jarang. Jadi dia mengatakan seperti ini dari mana saya tidak ngerti. Sekarang saya berikan komentar dari Calvin. Sekarang tersisa dari mengerti apa buah-buah yang ditunjuk atau disebut oleh Kristus. Mereka yang membatasi buah-buah pada kehidupan, dalam pandangan saya salah. Karena kekudusan yang pura-pura, dan saya tidak tahu apalagi topeng-topeng yang merupakan bagian dari kedisiplinan yang lebih besar dari kehidupan.
sering ditunjukkan oleh sebagian dari penipu-penipu yang terburuk. Ya, contohnya Yudas sendiri ya. Ini merupakan ujian yang sangat tidak pasti. Memang harus diakui kata-kata ini benar ya. Jadi kalau kita melihat pada kehidupannya itu sangat sukar, kecuali kalau kita sangat dekat dengan orang itu, dan orang itu bisa pemain sandiwara yang sangat hebat sehingga keburukannya sama sekali tidak kelihatan. Kemunafikan mereka saya akui pada akhirnya akan dinyatakan. Memang lambat atau cepat orang yang dekat dia akan melihat ya. Karena tidak ada yang lebih sukar daripada memalsukan kebaikan atau sifat baik. Tetapi Kristus tidak bermaksud untuk menyalahkan atau menundukkan ajarannya pada suatu keputusan yang begitu tidak benar dalam diri sendiri dan begitu berisiko untuk disalah mengerti, sehingga menyuruhnya menilai dengan menggunakan kehidupan manusia. Bagi saya, Calvin sama saja penafsiran dengan Lenski. Dia tidak membahas dari teks itu, tapi bahkan tanpa menggunakan teks ya, sekalipun memang pasti ada ayat-ayat yang mendukung ajaran itu, tapi dari ayat-ayat luar, bukan dari teks yang sedang kita bahas. Sekarang Calvin lagi, dengan atau dalam buah-buah ya, cara pengajaran sendiri tercakup dan bahkan memegang tempat terutama. Karena Kristus membuktikan bahwa ia diutus oleh Allah dari pertimbangan ini, bahwa ia tidak mencari kemuliaannya sendiri, tetapi kemuliaan Bapa yang mengutus dia. Yohanes 7 ayat yang ke-18. Cara pengajarannya. Sekarang Calvin lagi, tetapi hendaklah kita mengingat bahwa semua doktrin atau ajaran harus dibawa pada firman Allah sebagai standar atau tolok ukur, dan bahwa dalam menilai nabi-nabi palsu, peraturan iman memegang tempat terutama. Jadi saudara, standar itu adalah Alkitab ya. Tidak ada lain yang boleh dipakai sebagai standar. Kita harus percaya sola scriptura, only scripture, atau hanya kitab suci. Jangan meniru teladan sesat dari gereja Katolik yang menambahkan dengan tradisi magisterium dan sebagainya, dan itu sama sekali bukan firman Tuhan. Bahkan satu sama lain saling bertentangan. Sekarang kata-kata Calvin lagi, orang-orang percaya harus memeriksa dengan hati-hati jenis doktrin atau ajaran apa yang diajarkan oleh mereka yang mengaku sebagai pelayan-pelayan Allah. Gelar-gelar dalam kurung ia katakan kecil nilainya. Jadi tidak peduli orangnya punya gelar dokter, PhD dan sebagainya, itu tidak ada artinya sama sekali kalau ajaran tidak karu-karuan. Sampai si pembicara memberikan bukti yang sungguh-sungguh bahwa ia diutus oleh Allah. Karena itu saya tidak peduli dengan gelar ya. Bagi saya gelar MDiv itu sudah cukup, karena saya bukan kepingin jadi dosen. Kalau jadi dosen memang harus gelarnya lebih tinggi, karena kalau mau meluluskan doktor, maka pengajarnya pasti harus doktor juga ya. Jadi gelar-gelar itu kecil nilainya. Yang penting adalah ajarannya bagaimana. Dan ajarannya bagaimana tergantung bagaimana dia belajar dan buku-buku apa yang dia pelajari. Jadi si pembicara itu harus memberikan bukti yang sungguh-sungguh bahwa dia diutus oleh Allah. Sekarang poin B. Ya, ini pandangan sebaliknya. Kalau tadi buah itu adalah ajaran, maka sekarang ada yang mengatakan buah itu adalah kehidupan. IVP Bible Background Commentary mengatakan, Yesus mengajar bahwa jika mereka tidak hidup benar, mereka palsu. Matius 7, 21-23. Bandingkan Lukas 6 ayat 43 dan sampai dengan 45. Yang Matius ini tadi sudah kita baca, jadi tidak usah kita baca lagi. Tapi Lukas 6 ayat 43-45. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena ya
Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudara, kalau di sini kita melihat ya, bagian ayat 43 sampai 44 ini kelihatannya sangat mirip dengan Matius pasal 7 tadi ayat 16 sampai dengan ayat 20. Tetapi di sini lanjutannya ini jelas membicarakan perbuatan dan bukan ajaran. Ya, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbenaran hati yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbenaran yang jahat. Karena apa yang diucapkan mulutnya, ini kan perbuatan, ya, meluap dari hatinya. Dan ini jelas bukan pengajaran. Memang pengajaran juga pakai mulut, tapi pengajaran itu bukan meluap dari hati. Pengajaran dari otak yang pergi ke sana. Jadi kalau dilihat dari konteksnya, terlihat jelas bahwa teks ini paralel dengan Matius 7 ayat 16 dan 20. Cuma tambahan di sini menunjukkan bahwa bagi saya punya kecondongan 90% bahwa yang memang dibicarakan adalah perbuatan dan bukannya ajaran. Sekarang UBS New Testament Handbook Series. Seperti sebelumnya, buah-buah berarti tindakan-tindakan, kelakuan atau tingkah laku, lagi-lagi perbuatannya, kehidupan. Pulpit Commentary, buah-buah dari doktrin atau ajaran mereka bisa diuji dalam kehidupan mereka. Perbuatan-perbuatan dari seorang manusia adalah lidah dari hatinya. Ia tidak bisa dipercaya untuk menunjukkan jalan yang sempit kalau ia berjalan di jalan yang lebar. Kalau dia mengajarkan untuk jemaatnya itu atau orang yang diajar tuh jalan di jalan yang sempit, yang menuju kehidupan, tak peduli itu sukar, penuh dengan problem dan sebagainya, tapi dia sendiri berjalan di jalan yang lebar. Memang kalau berdasar Matius 23 ayat 1 sampai 3 tadi, ajarannya benar, kehidupannya salah, tetap masih didengarkan. Tapi repotnya ini suka dipercaya ya. Jadi orang yang kata-katanya dan kehidupannya itu saling bertentangan, itu sukar untuk dipercaya. Sekarang saya lanjutkan lagi dengan pulpit commentary. Penampilan mereka dan klaim mereka bukanlah bukti dari karakter mereka yang sebenarnya. Kelihatannya sukar untuk mengenali hal ini, tapi di sana ada suatu cara yang pasti untuk melakukan hal itu. Oleh atau dengan kehidupan mereka. Penekanan dari kalimat itu ada pada oleh buah-buah mereka. So, dalam bahasa Yunani-nya, kata-kata oleh buah-buah mereka memang diletakkan pada awal kalimat dalam ayat yang ke-16. Sekarang saya berikan kata-kata dari Albert Barnes. Kamu akan mengenal mereka dari buah-buah mereka. Sang juru selamat memberikan ujian yang benar atau tepat dari karakter mereka. Orang tidak menilai suatu pohon dari daun-daunnya, atau kulit kayu, atau bunga-bunga, tetapi dari buah yang dihasilkannya. Bunga-bunga mungkin indah dan harum baunya. Daun-daunnya tebal dan hijau. Dan itu bisa juga bermanfaat ya. Tapi hal-hal ini hanyalah hiasan. Adalah buah yang merupakan manfaat utama bagi manusia. Dan ia membentuk pandangannya tentang sifat dasar. Dan dinilai dari pohon itu dari buah itu. Begitu juga tentang klaim atau kepura-puraan dalam agama. Pengakuannya mungkin bagus atau indah, tapi tingkah laku, buahnya harus menentukan sifat dasar atau hakikat dari kualitas hakikinya. William Erickson. Karakter menyatakan dirinya sendiri. Memang pasti nabi-nabi palsu mungkin bisa untuk sementara waktu menipu orang-orang dan menyembunyikan wajah sebenarnya di belakang suatu topeng dari kata-kata dan tindakan-tindakan yang kelihatan saleh.
Ini tidak bisa bertahan lama. Tidak ada yang lebih sukar daripada memalsukan kebaikan atau sifat baik. Ini dikutip dari Calvin. Buah akan menunjukkan karakter sebenarnya dari pohon. Kalau orangnya lihai sekali, memang sukar kelihatan ya. Banyak ada pendeta yang dipuji banyak orang, acaranya bagus, sifatnya bagus, tetapi dia memang luar biasa lihai dalam memanipulasi orang dan dalam bermunafik ria, sehingga sangat sukar kelihatan. Tapi lambat atau cepat itu akan terlihat. Kalau tidak di dunia ini, di dunia akan datang. Jadi saudara, misalnya ada yang kelihatan kasih atau sabar, lemah lembut dan sebagainya. Tapi pada waktu diserang oleh pendeta lain, dia bukannya berapologetik sesuai dengan 1 Petrus 3 ayat 15, tetapi melaporkan pendeta lain itu ke polisi. Dan ini bertentangan dengan 1 Korintus 6 ayat 1-7. Katanya mengampuni, tapi urusan hukum harus berjalan terus. Lain ceritanya kalau pendeta itu melakukan tindakan kriminal yang betul-betul kriminal ya. Tapi kalau diserang ajarannya oleh pendeta lain, seharusnya yang dia lakukan adalah melakukan apologetik, membela imannya, membantah orang itu. Di TikTok ini ada pastor Katolik yang namanya Patis Alergo, dan kerjanya menghujat orang-orang Protestan, Calvin, Luther, dan sebagainya. Tapi ditantang debat tidak berani. Saya tantang debat tidak berani. Lalu Deki Gadas juga nantang debat. Kabarnya dia mau debat dengan Deki Gadas. Dan kabarnya tanggal 5 September. Tapi saya kok tidak yakin dia berani. Ya kita lihat saja nanti jadi berani apa enggak. Ya. Tapi sebetulnya saudara, kalau kita diserang secara serius, kita tidak bisa diam. Bukan melaporkan orang ke polisi, tapi kita harus membela iman kita. Kalau saya tantang debat. Nah kalau dia bisa mengalahkan saya dan saya belajar lagi enggak tetap kalah terus, ya saya ambil ajaran dia. Tapi kalau dalam perdebatan dia hancur, ya buat apa saya ngambil ajaran dia. Ada orang-orang konyol yang baru-baru ini mau nantang saya debat. Tapi definisi dari kemahatauan Allah, itu bagi dia cuma Allah itu tahu kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Kalau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi saya juga tahu. Saya nanti sore akan tidur atau akan pergi, atau pergi di dalam kota atau pergi keluar kota, kemungkinan-kemungkinannya tidak akan banyak. Saya tahu kemungkinan-kemungkinannya. Dan seandainya saya pergi, saya nanti pakai baju apa, pakai kaos warna apa, kemungkinannya juga cuma sedikit. Saya tahu kemungkinannya. Kalau Maha Tahu itu artinya tahu kemungkinan-kemungkinan. Allah tidak beda dengan saya. Allah tidak beda dengan manusia. Nah, pandangan seperti itu ngajak saya debat tentang definisi dari kemahatauan. Saya bukan cuma tolak, saya blokir WA-nya. Nanti akan saya blokir TikTok-nya juga. Ini orang goblok yang sok pinter. Dulunya saya kira dia pinter. Dia pinter kalau nyerang Islam. Tapi ternyata bicara tentang Kristen, gobloknya amit-amit. Saudara, dari dua penafsiran di atas tentang kata buah, yang satu mengatakan itu ajaran, yang satu mengatakan itu kehidupan, saya memilih pandangan kedua,
yang menganggap bahwa buah menunjuk pada kehidupan orang itu. Nah, alasan saya, mari kita membandingkan ayat 16 sampai dengan 20 dari Matius 7 ini dengan Matius 3 ayat 8 sampai 10 dan Matius 12 ayat 33 sampai 37. Tadi sudah kita bandingkan dengan teks dalam Injil Lukas ya. Tapi sekarang kita bandingkan dalam Matius juga. Matius 3 ayat 8 sampai 10. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah sesuai dengan pertobatan ini pasti kehidupan, saudara ya. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapak kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi buah sesuai dengan pertobatan, ini mestinya memang kehidupan ya. Kalau kita bertobat, kita memperbaiki kehidupan kita. Karena Matius 12 ayat 33 sampai 37. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik yang termasuk perbuatannya, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Ini mirip dengan Lukas tadi ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang, kata sia-sia saja sudah dosa ya. Dan ini termasuk perbuatan. Harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Semua menunjuk pada perbuatan. Jadi perhatikan bahwa ketiga bagian ini, termasuk juga teks dalam Injil Lukas tadi, 4 bagian berarti mengandung ayat-ayat yang mirip atau sama. Jadi arti buah dalam ketiga bagian ini atau Lukas tadi pasti sama, dan jelas bahwa artinya adalah kehidupan. Saya masih bisa menambahkan Yohanes 15 1-7, alegori pokok anggur dengan ranting-rantingnya, di mana juga ada istilah buah dan jelas menunjuk pada pengudusan dalam kehidupan. Dan yang terutama, arti ini juga cocok dengan konteks yang sedang kita pelajari. Lihat ayat 21 dan ayat 23 yang menunjukkan kehidupan yang jahat dari nabi palsu itu. Ya, tidak dipersoalkan ajarannya, tapi dipersoalkan kejahatannya. Saya baca ayat 21 dan 23, bukan tiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Nabi-nabi palsu ini bilang Tuhan, Tuhan, tapi mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Jadi mereka hidup dalam dosa. Lalu ayat 23, pada waktu itulah aku akan terus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Dan tidak dibicarakan ajaran atau cara mereka mengajar, tetapi tentang kehidupan mereka. Jadi saudara, penafsiran bahwa buah itu menunjuk pada kehidupan lebih cocok dari ayat-ayat Alkitab yang berhubungan, lebih cocok dengan konteks dari ayat ini sendiri. Jadi ciri hidup nabi palsu adalah hidup yang jahat. Tapi jangan bayangkan bahwa mereka itu merampok, membunuh, memperkosa dan sebagainya. Memang ini ada, sekalipun ini juga ada ya. Misalnya pendeta yang beberapa waktu yang lalu melakukan child sexual abuse bertahun-tahun. Tapi ini tidak selalu seperti itu. Ya. Jadi hidup jahat yang saya maksudkan bukan hidup yang merampok, membunuh, memperkosa, yang sangat buruk, sangat jahat.
Bisa ada, tapi tidak harus seperti itu. Contoh kehidupan yang jahat dari nabi-nabi palsu. Pertama, mengejar keuntungan. Tujuan pelayanannya itu duit. Kalau tujuan pelayanan duit, ini sudah nabi palsu. Kita lihat dalam Yesaya 56 ayat 10-12. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu. Tidak tahu menyala. Mereka berpaling melamun dan suka tidur saja. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang. Dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri. Masing-masing mengejar laba. Laba itu kan keuntungannya. Tiada yang terkecuali. Bayangkan semua seperti itu. Ya, ini mirip-mirip dengan zaman sekarang ya. Nabi-nabi palsu yang kejar duit ini banyak-banyaknya. Datanglah kata mereka, aku akan mengambil anggur. Baiklah kita minum arak banyak-banyak. Besok akan sama seperti hari ini dan lebih hebat lagi. Jadi mabuk-mabukan, mungkin juga rokokan. Banyak tuh ya, pendeta rokokan itu. Dan saya tidak habis pikir. Ada bahkan dalam gereja, teman saya dulu pernah katakan, kalau pintu gereja itu dibuka waktu kebaktian bubar, yang muncul lebih dulu asap rokok. Karena selalu banyak orang di dalam kebaktian itu merokok. Untuk gereja itu tidak pernah mengundang saya. Mengundang saya tak tinggal pulang nama saya. Jadi saudara, mabuk-mabukan, rokokan. Ini satu pastor Katolik yang tadi saya sebutkan itu rokokan. Katai orang bidat, hidupnya dia yang kayak bidat. Yeremia 8 ayat 10. Sebab itu aku akan memberikan istri-istri mereka kepada orang lain. Ladang-ladang mereka kepada penjajah. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar, semuanya mengejar untung. Baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Katolik ini kerjanya nipu, saudara ya. Jelas-jelas mereka tuh pausnya tuh sujud, berlutut sujud di depan patungnya Maria. Mereka tidak aku itu menyembah. Mereka aku itu cuma menghormati. Patung lagi yang dihormati. Ini argumentasi yang tidak jujur. Apakah mereka menipu diri sendiri atau mereka begitu bodoh sehingga bisa pokoknya pastor yang ngomong A, yang bilang A, pastor yang ngomong B, yang bilang B. Otak ini ada di mana? Di dengkulnya kah? Doa itu suatu penyembahan. Mereka melakukan doa salam Maria. Itu penyembahan doa Maria. Doa itu hanya boleh ditujukan kepada Allah, bukan kepada siapapun yang non Allah. Kalau Mika 3 ayat 11, para kepalanya memutuskan hukum karena suap. Ini mirip-mirip Indonesia nih. Dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Cuma di Indonesia dalam hal sekuler. Di sini dalam hal rohani. Para nabinya menenung karena uang. Pada mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata,
Bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka akan menimpa kita. Nah, kata-katanya menipu ya. Jelas-jelas berdosa kok bilang tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Ini menipu. Jadi memutuskan hukum karena suap, dan imamnya memberikan pengajaran karena bayaran, dari bayar tidak mau. Para nabinya menenung karena uang. Karena itu 1 ayat 11, orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapatkan untung yang memalukan. 2 Petrus 2 ayat 3, karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Jadi mereka serakah dan berusaha cari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Misalnya cerita trip to hell dan sebagainya. Semua omong kosong tolol yang tidak karu-karuan, yang percaya lebih tolol, lebih idiot lagi. Sekarang William Buckley, kesalahan dasar dari nabi-nabi palsu adalah keegoisan atau keuntungan pribadi. Gembala-gembala yang benar mengurus atau memikirkan kawanan domba lebih daripada mereka mengurus atau memikirkan kehidupan mereka sendiri. Serigala-serigala tidak mempedulikan apapun kecuali untuk memuaskan kerakusan dan ketamakan mereka sendiri. Nabi-nabi palsu ada dalam kesibukan untuk pekerjaan pengajaran, bukan untuk apa yang bisa mereka berikan kepada orang-orang lain, tetapi untuk apa yang bisa mereka dapatkan darinya untuk diri mereka sendiri. Karena nabi-nabi palsu itu kalau khotbah berusaha sependek mungkin. Gereja yang 1 jam saja direntet kebaktiannya 7 atau berapa kali kebaktian 1 hari, dan 1 jam pasti dikurangi antara yang kebaktian pertama keluar dan kebaktian kedua masuk. Jadi paling banter 55 menit kalau tidak kurang dari itu. Lalu khotbahnya berapa menit? Paling-paling 15 menit, 20 menit. Dan lucunya dalam gereja Katolik khotbah sekarang diturunkan di batasnya maksimum 8 menit. Dulu maksimum 10 menit. Paus sekarang memberikan keputusan turunkan sampai 8 menit supaya orang-orang tidak tertidur di dalam gereja. Bukan main konyolnya. Kalau orang-orang tertidur dalam gereja, mestinya mereka diinjili terus-menerus, diinjili terus-menerus. Lakukan penginjilan pribadi satu persatu kalau perlu. Tapi pokoknya penginjilan terus-menerus dan bukannya firmannya dikurangi. Makin dikurangi makin tidur. Makin dikurangi makin rohaninya berantakan. Tidak heran kalau debat itu gobloknya luar biasa. Sudah goblok pengecut sekali De Gea itu. Curang, masih kalah. Jadi kalau nabi palsu itu ada dalam pelayanan dalam tanda petik, tapi bukan tujuannya untuk memberikan sesuatu pengertian firman ya kepada jemaatnya, tapi tujuannya untuk mengambil keuntungan dari jemaatnya, maka ini jelas adalah nabi palsu. Ya, jadi pada bagian awal William Buckley berkata kesalahan dasar dari nabi-nabi palsu adalah keegoisan atau keuntungan pribadi. Kalau saudara adalah seorang pendeta, penginjil, pengkhotbah, renungkan hal ini. Apakah memang saudara melayani untuk keuntungan pribadi? Apakah saudara melayani demi duit? Atau saudara melayani karena ingin betul-betul memberikan firman, kebenaran, sehingga jemaat saudara bisa dibangun olehnya? Yesaya 34 ayat 1-6, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel
bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, bagilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dia sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang kamu sembelih, tapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak, oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan dari segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak, tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Apakah Tuhan tidak marah kalau ini terjadi? Jadi pendeta-pendeta, pengkhotbah, penginjil, dosen-dosen teologi yang mengajar asal-asalan, bukan betul-betul ingin memberikan firman Tuhan yang baik, tapi hanya untuk mencari duit. Saudara, palsu, dan jangan main-main dengan Tuhan. Sebagai contoh, saudara, poin A ini sudah rahasia yang terbuka, sudah ya. Pendeta-pendeta yang memang mendirikan gereja sebagai bisnis, mungkin dimulai oleh Betani, lalu oleh gereja-gereja lain sekarang sebanyak-banyaknya, mungkin hampir semua gereja-gereja karismatik, hampir semua saya katakan ya, tapi mayoritas yang sangat besar setidaknya mendirikan gereja sebagai bisnis. Dan pendeta-pendeta yang menganut teologi kemakmuran jelas termasuk di sini. Tetapi mereka biasanya menutupi hal ini dengan kedok atau dalih bahwa semua kekayaan mereka merupakan berkat Tuhan. Dan mereka mengatakan bahwa ini justru menunjukkan bahwa mereka adalah nabi-nabi asli karena mereka diberkati Tuhan. Tuhan memberkati secara jasmani. Seorang kafir diberkati secara jasmani sebanyak-banyaknya, saudara. Apakah orang-orang terkaya di Indonesia itu orang-orang Kristen? Kalau ada yang orang 1-2 saja. Jadi apa hubungannya berkat jasmani yang berkelimpahan dengan nabi asli? Apa hubungannya? Dan teologi kemakmuran ini bukan hanya gereja yang menekankan uang harus kaya dan sebagainya. Harus sembuh dari penyakit, harus bebas dari segala problem. Pokoknya jalan ikut Kristus itu mulus, penuh bunga bertaburan. Itu semua termasuk teologi kemakmuran. Poin B, dalam banyak gereja, biasanya dalam kalangan Pentakosta atau karismatik, kalau pendeta atau gembala itu mati, istrinya menggantikan menjadi pendeta atau gembala. Yang saya bicarakan adalah istri ini ya. Apakah istri itu menjadi pendeta atau gembala karena panggilan Tuhan? Atau hanya karena gereja itu menghasilkan banyak uang? Sehingga istri itu mengangkat dirinya sendiri menjadi pendeta atau gembala? Gereja itu bukan kerajaannya, gereja itu bukan dinasti ya. Nanti istrinya mati ganti anaknya. Atau bapaknya mati kalau anaknya sudah dewasa ganti anaknya. Anaknya mati ganti istrinya anaknya atau ganti anaknya lagi. Karena isi sumber duit. Dia tidak mau ambil pendeta lain dari kepala sidang, enggak. Dari duit lari ke sana. Tapi saudara, menjadi hamba Tuhan tanpa panggilan Tuhan, itu nabi palsu. Itu masuk dalam pelayanan secara kurang ajar. Kalau kita memang mau melayani Tuhan, kita harus melayani Tuhan sesuai yang Tuhan inginkan. Jadi yang mau menjadi hamba Tuhan harus ada panggilan dari Tuhan. Puji Tuhan, saya tidak pernah kepingin jadi pendeta.
Saya tidak mungkin saya melayani karena keinginan saya sendiri. Saya sama sekali tidak kepingin. Tapi saya yakin panggilan Tuhan. Maka saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Tapi orang-orang yang seperti ini, mereka menjadi kamera sidang karena duit. Gereja sumber duit. Sekarang poin C, pendeta-pendeta yang menjadi YouTuber. Atau sekarang TikToker. Sudah masa pandemi ini membawa keuntungan ya. Karena orang-orang dari gereja-gereja yang sesat bisa mendengar khotbah dari pendeta-pendeta yang benar, yang injili, dan mereka bisa bertobat karena penginjilan dari gereja-gereja yang benar. Dulunya semua mendengarkan dari khotbahnya gerejanya sendiri. Kalau gereja yang sesat ya sudah mereka tidak bisa mendengar yang lain. Tapi dengan adanya pandemi masuk YouTube semua dan sebagainya, maka akhirnya mereka bisa mendengar khotbah-khotbah Injil dari pendeta-pendeta yang benar, dan banyak orang bertobat karena hal itu. Tapi saudara, pandemi ini bagaimanapun juga membawa kerugian atau bencana. Pendeta-pendeta yang memasukkan khotbah-khotbahnya ke YouTube, ataupun potongan-potongan khotbahnya ke TikTok, mendapat uang dari YouTube ataupun dari TikTok, karena iklan-iklan yang dimasukkan YouTube ke khotbah-khotbah itu. Dan uang memang berbahaya. Karena setelah mendapat uang, hampir selalu pendeta itu ingin uang lebih banyak lagi. Dan akhirnya pendeta-pendeta yang tadinya benar menjadi YouTuber atau TikToker. Ini sesuatu yang betul-betul menyedihkan. Ada pendeta-pendeta yang main TikTok itu, kalau saudara tahu main TikTok kan selalu ada yang memberikan gift ya. Dan itu kalau penontonnya banyak, gift-nya bisa besar sekali. Jadi bisa cari uang melalui YouTuber atau TikToker. Memang saudara, saya sendiri juga memasukkan khotbah-khotbah saya ke YouTube. Tapi saya bukan YouTuber. Bedanya apa? Saya menekankan isi khotbah saya di tempat terutama. Dan saya tidak peduli apakah nanti yang menonton sedikit atau banyak. Kalau YouTuber, yang dia persoalkan nomor satu adalah yang nonton itu banyak. Kalau dari situ dia dapat duit banyak. Dan saya tidak mau ada iklan di tengah-tengah khotbah saya. Dan itu memang bisa di-set. Khotbahnya minta hanya di awal atau di belakang. Tidak di tengah-tengah. Olah balik YouTube yang memasukkan di tengah-tengah, saya tahu, saya laporkan bersurat tanda dan buang itu. Saya tidak mau khotbah saya sedang orang-orang dengar khotbah, tahu-tahu ada iklan. Ini sama sedang saya khotbah lalu ada orang yang bicara ribut rame ganggu saya ngamuk saudara. Jadi bagaimana mungkin kalau saya ngamuk dalam sikon seperti itu, lalu saya membiarkan khotbah-khotbah saya masuk YouTube dan di tengah-tengah ada banyak iklan. Jadi itu memang bisa di-set. Dan saya minta Chandra untuk mengeset sehingga hanya iklan itu hanya ada di awal dan akhir dari khotbah. Tapi yang YouTuber, iklannya sebanyak-banyaknya di tengah-tengah khotbah. Karena makin banyak iklan, makin banyak duit. Saya tidak peduli dengan duitnya. Saya tidak mau firman Tuhan itu diganggu dengan iklan. Menurut saya semua pendeta yang memasukkan khotbahnya ke YouTube dengan banyak iklan tengah-tengah, tujuannya adalah duit dan bertobatlah. Sudah mengacaukan firman Tuhan, kalau itu memang firman Tuhan, hanya demi uang.
Bagaimana kalau saya juga masukkan video tentang dua anjing saya ya, Maxi dan Mini itu, saya masukkan ke YouTube. Kalau itu memang saya tidak ada maksud untuk mengajar ya. Jadi ini kan sesuatu yang sekuler. Itu hanya untuk hiburan saja karena dua anjing itu memang lucu sekali bagi saya. Dan saya juga kepingin membuat video saya tentang makan durian di Malaysia. Dan memang sudah ada, saya masukkan di TikTok dan sebagainya. Tapi itu pada waktu saya nyusun khotbah ini belum ada. Cuma karena apa repotnya kalau sudah makan durian, tidak ada yang mau syuting videonya. Semua pada sibuk makan durian. Tidak ada masalah dengan video-video seperti itu. Ini memang bukan pengajaran. Kalau ada pendeta yang jalan-jalan keluar kota atau keluar negeri, dan lalu membuat video, lalu memasukkan ke YouTube atau ke TikTok, itu bukan masalah bagi saya. Atau membuat video tentang suatu pesta dan sebagainya, itu laki-laki bukan masalah. Yang saya tekankan adalah video-video yang sifatnya rohani atau pengajaran. Buat pengajaran sebaik mungkin, jangan berikan iklan di tengah-tengah. Tujuannya harus memang untuk mengajar jemaat, mengajar orang banyak, dan bukan untuk tujuan cari duit. Nah, pendeta yang jadi YouTuber tidak peduli dengan konten atau isi khotbahnya. Yang penting tema yang bombastis atau disenangi orang. Dan orang-orang ini juga goblok. Tema bombastis dilihat, padahal isinya tidak dapat apa-apa, tidak ada berkat apapun, Injil tidak ada, firman tidak ada. Tapi tetap mau nonton. Kasih tema bombastis, disenangi orang, konten tidak ada, tidak masalah. Karena tujuan mereka memang bukan mendidik atau mengajar firman. Tapi tujuan mereka adalah uang dari YouTube itu. Dan mereka membuat video sebanyak mereka bisa, tak peduli isinya bagaimana. Dan mereka memang tidak mengadakan persiapan untuk khotbah itu. Mereka memasukkan iklan di tengah-tengah khotbah, dan dengan demikian secara menjengkelkan, mengganggu penonton khotbahnya sendiri, hanya untuk mendapatkan uang lebih banyak. Sebaiknya para pendeta ini merenung untuk introspeksi ya. Tuhan panggil aku ini jadi pendeta atau jadi YouTuber atau TikToker. Apakah aku makin lama makin mirip dengan Yudas Iskariot yang menjual gurunya hanya dengan untuk mendapatkan 30 keping uang perak? Satu Timotius 6 ayat 6-11. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, sebetulnya rasa puas ya, memberi keuntungan yang besar. Dan kata ibadah itu sebenarnya kesalahan ya. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan, pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Jadi yang ingin kaya, ingin dapat duit banyak, ini terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Pendeta yang tadinya dipakai oleh Tuhan, makin lama makin tidak dipakai. Karena mereka cari duit. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sekarang poin kedua.
baik kepada orang yang menguntungkan. Ini jelas sangat berhubungan dengan poin nomor 1 di atas ya. Kalau dia tujuannya duit, dan orang itu menguntungkan dia dalam hal duit, tentu saja dia akan baik pada orang itu. Nggak peduli baiknya itu munafik atau enggak, nggak peduli. Pokoknya orangnya merasa dia baik. Orangnya menguntungkan dia, ya dia baik. Kita lihat Mikha 3 ayat 5. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Makanan maksudnya ya. Kalau dapat makanan, wah, menyerukan damai, memberitakan berita-berita yang menyenangkan untuk orang itu. Tetapi terhadap orang yang tidak memberikan sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Berikan hal-hal yang buruk. Kalau saya menyatakan perang terhadap orang-orang sesat, itu harus. Saya menyatakan perang terhadap Katolik. Saya menyatakan perang terhadap saksi Yehuwa. Saya menyatakan perang terhadap Advent. Saya menyatakan perang terhadap Oneness atau Jesus Only, yang sangat banyak di dalam TikTok. Karena mereka memang beda. Dan saya bukan menyatakan perang karena mereka tidak memberi saya makanan, tapi alasannya karena mereka beda. Kalau saya menyerukan damai, karena saya anggap orang itu saudara seiman saya. Nggak peduli dia dari aliran yang berbeda, tapi saya yakin bahwa dia tuh orang Kristen sejati. Saya menyerukan damai. Yang ketiga, hidup untuk perut mereka. Laki-laki Mikha 3 ayat 5 sekali lagi ya. Bagilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tapi terhadap orang yang tidak memberikan sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Roma 16 ayat 18, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Jadi orang tulus itu memang bagus ya. Tetapi itu juga bisa membahayakan diri saudara. Karena kalau kita itu tulus dan jujur, kita cenderung memikir orang lain juga tulus dan jujur. Padahal orang itu munafik dan ini ingin menipu kita. Sebaliknya kalau kita itu orang munafik dan penipu, kita juga cenderung menilai orang lain juga penipu dan munafik seperti kita. Sekarang Yudas 1 ayat 12, mereka inilah noda dalam berjaman kasihmu, di mana mereka tidak malu-malu melahat dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tidak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantu dengan akar-akarnya yang mati sama sekali. Dalam perjamuan kasih, itu mestinya makan tuh kira-kira, mikirkan orang lain. Jangan karena enak, ambil buahnya sendiri, apalagi bawa pulang. Kalau lebih bawa pulang, silahkan. Tapi belum apa-apa sudah masukkan di tas dan sebagainya. Ini orang kurang ajar. Yang keempat adalah pendeta-pendeta yang pasang tarif itu khotbahnya. Lalu minta dijemput mobil mewah di hotel bintang 5 dan sebagainya. Ini diceritakan seorang jemaat yang mengalami sendiri. Pendeta dijemput dari bandara menggunakan penter, dia tidak mau. Kalau saya jemput pendeta seperti itu dan dia tidak mau dijemput, naik penter. Saya bilang, oh ya, silakan tunggu ya. Saya tidak balik. Saya tidak peduli dia kelelaran di mana. Dan kalau pendeta pasang tarif untuk khotbahnya, saya pasti tidak akan undang dia. Pendeta tidak boleh pasang tarif.
pendeta harus menerima apapun yang orang berikan kepada dia. Memang sebetulnya pendeta yang besar memberi lebih banyak, dan pada gereja yang kecil, gereja yang besar memberikan lebih banyak dan gereja yang kecil memberikan lebih sedikit. Tapi kalau pendeta itu lalu maunya khotbah di gereja yang besar karena kepingin duit banyak, laki-laki dia mata duitan. Minta tidur di hotel bintang 5. Kalau saya cukup pokoknya hotelnya tenang dan AC-nya dingin. Saya tidak peduli bintang berapa. Karena saya punya insomnia, kalau hotelnya ribut ya saya tidak bisa tidur. Dan kalau saya tidak bisa tidur, saya tidak bisa pelayanan. Saya juga sangat tidak tahan panas, tidak ada AC, AC-nya tidak dingin. Itu sangat menyukarkan saya tidur. Jadwal itu yang mutlak saya cari kalau saya cari hotel. Tapi tidur di hotel bintang 5. Kecuali dalam keadaan darurat di mana memang tidak ada yang tenang, tidak ada yang bagus sama sekali, semuanya jelek kecuali satu hotel bintang 5. Saya tidak akan tidur di hotel bintang 5. Tapi saya heran ya, pendeta yang dijemput penter tidak mau minta dijemput mobil mewah ini, pendeta agak tidak waras ini. Naik penter dan naik mobil mewah itu sebetulnya bedanya apa sih? Hanya karena gengsi. Sekarang poin yang kelima, hidup secara terpisah dari dunia. Kalau poin-poin di atas itu ekstrem kiri, maka poin yang kelima ini ekstrem kanan. Saya berikan kata-kata dari William Buckley. Pengajaran adalah palsu atau salah jika itu menceraikan atau memisahkan agama dan kehidupan. Ajaran apapun yang menyingkirkan orang Kristen dari kehidupan dan aktivitas dari dunia adalah palsu atau salah. Itu adalah kesalahan yang dibuat oleh biarawan-biarawan yang biasanya dalam Katolik atau mungkin juga dalam Buddha dan sebagainya ya. Dan pertapa-pertapa merupakan kepercayaan mereka bahwa untuk menjalani kehidupan Kristen mereka harus menarik atau mengucilkan diri ke suatu padang gurun atau ke suatu biara, bahwa mereka harus memutuskan diri mereka sendiri dari keasikan dan pencobaan dari kehidupan dari dunia, bahwa mereka hanya bisa menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh dengan berhenti hidup dalam dunia. Saudara, pada zaman sekarang rasanya sudah jarang ada kesesatan seperti ini ya, kecuali dalam agama-agama yang lain seperti Buddha dan sebagainya, saya tidak tahu ya. Tapi dalam sejarah kekristenan, kesesatan seperti ini betul-betul ada. Betul-betul ada. Yang paling terkenal adalah seorang yang bernama Simeon Stylites. Saya tidak tahu bacanya gimana namanya. Dia memisahkan diri dari dunia. Bagaimana caranya, saudara? Dia hidup di atas sebuah pilar tinggi. Pilarnya tidak terlalu besar ya. Pilar dia duduk di sana 37 tahun. Ini linknya sudah bisa baca sendiri. Makan minum digeret dari bawah ke atas. Dia terus-terusan di atas. Saya tidak tahu dia buang air besar, buang air kecil itu bagaimana. Apakah dibuangnya begitu saja atau gimana, saya tidak ngerti. Bagi saya orang seperti ini bukan saja orang tidak waras, tapi ini adalah orang yang jahat. Supaya dia baik, karena dia tidak bisa berbuat kejahatan di atas sana terus kok. Saudara, apa kejahatan atau kesalahan dari tindakan pengucilan diri seperti ini?
Jelas bahwa mereka sangat banyak melakukan dosa-dosa pasif. Dosa pasif itu apa? Tuhan perintahkan tapi dia tidak lakukan. Kalau dosa aktif, Tuhan larang dia lakukan. Dosa aktif dia tidak banyak, karena dia terus di atas. Tapi dosa pasif, perintah-perintah Tuhan yang harus dilakukan, bagaimana dia melakukan kalau dia ada di atas terus. Tuhan menyuruh kita menolong orang yang memang butuh pertolongan dan layak ditolong. Tuhan menyuruh kita melayani. Tuhan menyuruh kita memberitakan Injil. Tuhan menyuruh kita pergi ke gereja. Dan macam-macam hal yang lain. Bagaimana dia bisa melakukan hal-hal itu kalau dia ada di atas tiang itu 37 tahun? Juga Yesus mengatakan bahwa kita harus menjadi terang dunia dan garam dunia. Bagaimana menjadi terang dunia dan garam dunia kalau dia di atas sana 37 tahun? Kita baca ayatnya ya, Matius 5 ayat 13-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Jadi kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Orang tidak meletakkan pelita, meletakkan di bawah gantang ya. Ditutupi begini adalah gunanya. Tapi di atas seperti itu, dia juga tidak bisa menjadi terang dunia dan tidak bisa menjadi garam dunia. Bagaimana bisa melakukan perintah-perintah Yesus kalau kita menjauhi dunia secara total? Jadi tes tentang kehidupan ini sukar dilakukan ya. Karena pertama kita sukar tahu tentang kehidupan Nabi itu. Kedua, Nabi palsu bisa dan bahkan biasanya pura-pura saleh atau munafik. Dan ketiga, semua Nabi asli juga adalah manusia berdosa dan bisa jatuh ke dalam dosa-dosa yang hebat. Seperti Daud yang kita baru bahas pada pembahasan yang kali 2 minggu yang lalu. Berzina, membunuh, dan sebagainya. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Memang sebetulnya seorang nabi palsu maupun asli itu adalah manusia berdosa. Tetapi ada bedanya. Nabi asli punya kesungguhan untuk taat. Sedih pada waktu jatuh dalam dosa dan sebagainya. Tapi lagi-lagi perbedaan ini adalah sesuatu yang sukar terlihat. Hanya bisa dilihat kalau sudah sangat dekat dengan dia. Tes ini hanya bisa dipakai orang atau orang yang dekat dengan Nabi itu dan betul-betul tahu kehidupan Nabi itu, bagaimana sikapnya kalau dia berbuat dosa, sedih atau cuek atau bagaimana. Dia betul-betul berusaha untuk menjauhi dosa, atau dia sengaja mendekati pencobaan. Tapi saudara, ada berapa orang yang bisa dekat dengan pendetanya, apalagi kalau gerejanya sangat besar. Kita perlu mempertanyakan hal seperti ini pada waktu kita memperhatikan kehidupannya. Pertama, kalau dia cinta atau rindu firman Tuhan dan meninggikan otoritas Alkitab setinggi mungkin. Kalau pendeta tidak rindu firman Tuhan, tidak bakal punya buku seperti yang saya punya. Dia tidak bakal punya buku seperti itu. Belum sekolah teologi, saya sudah punya buku lebih banyak dari mayoritas pendeta. Sebelum sekolah. Dan di waktu sekolah teologi, saya berusaha hidup pelit.
supaya saya bisa menabung dan saya kerja pada musim panas, supaya saya bisa beli buku-buku ini supaya saya bisa belajar. Jadi tugas utama pendeta itu belajar dan mengajar. Dan bagaimana melakukan itu kalau tidak pakai buku? Saya ini orang yang sebetulnya malas ya. Pada waktu sekolah sekuler, saya malas belajar. Saya cuma senang fak-fak seperti fisika, matematik, dan sebagainya. Tapi kalau hafalan saya benci sekali. Tapi belajar firman Tuhan, kenapa saya begitu senang? Dalam belajar firman saya merasakan mendapat berkat, mengerti hal-hal yang baru dan sebagainya. Dan ini berguna pada waktu saya mengajar orang lain. Dan saya memang meninggikan otoritas Alkitab di atas segala-galanya. Kemarin ada dalam tanya jawab di TikTok, ada satu orang yang tanya dan ngomong panjang lebar tentang hal-hal yang sama sekali tidak masuk akal, zodiak dan sebagainya, masukkan. Kamu tuh percaya pada sola scriptura atau tidak? Aku percaya sola scriptura, aku tidak peduli dengan semua zodiak dan sebagainya. Dia melanjutkan lagi dengan hal lain yang tidak ada urusan dengan Alkitab. Buat, tidak usah ngomong dengan itu, saya tidak peduli dengan semua itu. Kamu mau percaya silakan percaya, aku tidak percaya kamu. Jadi nomor satu, perhatikan hamba Tuhan itu rindu atau cinta firman Tuhan, belajar banyak firman Tuhan, dan meninggikan otoritas firman Tuhan di atas segala-galanya, ya atau tidak. Kalau melihat hamba Tuhan dalam gereja Katolik, mereka jelas tidak meninggikan otoritas firman Tuhan. Mereka lebih menekankan tradisi, tulisan bapak-bapak gereja, keputusan paus, sidang gereja, magisterium, KGK-nya mereka, yang seringkali kontradiksi satu sama lain, tidak karu-karuan. Gereja Advent punya Nabiah Ellen G. White. Gereja Mormon punya The Book of Mormon, saya punya bukunya. Semua itu bukan firman Tuhan, semua itu menambahi firman Tuhan. Yang kedua, saudara, perhatikan apakah dia peduli terhadap kebenaran dan kesesatan. Kalau saya marah kepada orang-orang Katolik itu karena mereka memang beda. Saya tidak peduli kalau saya harus maki-maki mereka. Saya sangat peduli pada kebenaran dan kesesatan. Yang sesat pasti saya lawan. Ratu Sabdono, saya pasti lawan habis-habisan. Coba dengar videonya dia, muak saya lihat kemunafikan dia. Udah muntah rasanya. Dan saya peduli kebenaran. Saya belajar untuk menambah kebenaran dalam diri saya supaya bisa membagikan kebenaran itu kepada orang lain lebih banyak lagi.
Lalu yang ketiga, bagaimana sikapnya terhadap dosanya sendiri? Bangga, cuek, sedih, itu yang perlu diperhatikan. Dan yang terakhir, apa tujuan utama dari pelayanannya? Kemuliaan Allah atau kemuliaan diri sendiri, atau kepopulerannya, dan kepopulerannya ini nanti ujung-ujungnya duit ya, atau uang. Jadi kita membedakan nabi asli dengan nabi palsu itu kalau dari konteks ini melalui kehidupannya ya. Dan karena itu kita cek 4 hal ini. Tapi memang harus diakui mengecek melalui kehidupannya itu sukar. Jauh lebih gampang mengecek dia nabi asli atau nabi palsu melalui ajarannya. Dan tentu ada sangat banyak ayat-ayat lain yang mengajarkan seperti itu. Mengecek nabi asli dengan nabi palsu melalui ajarannya. Tapi untuk konteks ini, melalui kehidupannya. Gunakan kedua-duanya, saudara. Lihat ajarannya. Bukan gelarnya, bukan gantengnya orangnya, bukan lulusan dari mana. Tapi kehidupannya bagaimana dan ajarannya bagaimana. Jangan main-main dengan hal ini. Kalau sekali saudara terkait oleh nabi palsu, sangat sukar untuk lepas dari belenggu itu. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah boleh belajar sebagian lagi dari firman Tuhan. Dan kalau pada kali yang lalu kami diharuskan waspada karena mereka adalah serigala yang menyamar, maka sekarang kami belajar untuk melihat ciri-ciri nabi palsu itu. Dan sekalipun teks ini menekankan kehidupannya, teks-teks yang lain menekankan ajarannya. Bila kami menggabungkan keduanya, dan dengan demikian kami lebih bisa mendeteksi yang mana yang nabi palsu, yang mana nabi asli. Dan biarlah kami semua betul-betul waspada mati-matian terhadap nabi palsu. Dan khususnya kami yang adalah pendeta dan majelis, supaya semua kami menjaga mimbar dari masuknya nabi-nabi palsu. Karena itu akan menyesatkan seluruh jemaat. Dan orang-orang Kristen supaya belajar dan lebih baik, sehingga bisa mengecek untuk diri sendiri, orang kepada siapa dia belajar, itu nabi asli atau nabi palsu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.